Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, menuju sore dan salam berkah berlimpah bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Yang Bu. Bapak Ibu guru hebat semuanya, apa kabar siang hari ini? Puji Tuhan, baik Yang Bu. baik, Bu. Alhamdulillah, sehat Bu. Ya, alhamdulillah. Tentu itu yang diharapkan semuanya ya. Karena kesehatan adalah nikmat yang paling utama. Apapun kondisinya, kalau sehat insya Allah bisa terlaksana dan terjalani dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak Ibu semuanya, tadi ada yang ngabari satu orang baru mau makan. Selebihnya yang muncul di ruang Zoom ini apakah sudah makan siang? Udah Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah, sudah Bu. Selesai Bu. Sudah makan Bu. Makan keburu-buru Bu. Ya Bu. Sambil makan Bu. Sambil makan. Iya, jadi Bapak Ibu kita paham bahwa faktor dalam proses pembelajaran tidak bisa hanya berlangsung dengan kemauan, tapi juga dengan kehadiran seutuhnya. Maknanya apa? Bahwa maknanya dalam proses pembelajaran seperti yang kita laksanakan saat ini perkuliahan harus betul-betul menghadirkan diri secara utuh, baik secara fisik maupun secara psikis, kejiwaan kita semuanya. Yang tentunya menuntut kita semua untuk sehat walafiat. Makanya saya tanya ke Bapak Ibu semuanya, sudah makan atau belum? Karena kalau belum makan, tentunya kan sangat sulit untuk menghadirkan diri secara utuh. Nah, karena manusia itu ya hatinya harus tentram, hatinya juga nggak sulit untuk tentram kalau misalkan fisiknya juga tidak maksimal begitu ya, Bapak Ibu. Ya, jika demikian saya coba untuk mengecek kehadiran Bapak Ibu secara utuh di sini. Saya tutup kamera dulu ya Bu, masih makan ya Bu. Iya, silahkan Bu Nurhani. Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat saya, tentu mohon kerjasamanya untuk menjaga kenyamanan dan kestabilan kita dalam perkuliahan hari ini tentunya. Maka pastikan Bapak Ibu, jika memang sangat sibuk sekali, pastikan dikontrol untuk device atau alat Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahan ini, untuk menggunakan mic-nya secara bijaksana. Kalau memang belum giliran Bapak Ibu, mohon untuk di-mute-kan terlebih dahulu, begitu ya Bapak Ibu. Demikian halnya, kalau Bapak Ibu ada keperluan di samping perkuliahan ini yang memang betul-betul urgent, bukan dipertimbangkan, oh kayaknya urgent, oh iya ini sudah permisi saja, tidak demikian. Yang saya beri kemakluman adalah memang betul-betul urgent, tidak bisa ditinggal, begitu ya Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa ditinggal, misalkan harus rapat di sekolah atau sedang di dinas, di perjalanan, memang betul-betul mengkondisikan tidak bisa hadir kuliah, ya baru Bapak Ibu izin. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau jalan ke sana kemari, begitu izin saja di
kolom chat, misalkan mau ke kamar mandi atau ada hal lain yang urgent izin, tapi bukan disengaja, oh tutup layar, ini urgent, nggak demikian juga Bapak Ibu. Jadi kita tetap menjaga dan saling mengerti, sebagaimana juga kalau saya ingatkan kembali, tidak berbeda juga dengan bagaimana Bapak Ibu perkuliahan di ruang kelas. Nggak mungkin kalau saya ngajar di ruang kelas, saya duduk di meja dosen di depan, kemudian Bapak Ibu keluar masuk, kan tidak mungkin gitu. Begitu halnya dengan pakaian yang digunakan juga. Kan nggak mungkin juga Bapak Ibu di ruang kuliah di kampus mengenakan pakaian yang tidak formal begitu. Ya selayaknya orang kuliah gimana ya, gunakan yang rapi begitu. Kalau memang Bapak Ibu berkerudung, gunakan kerudung yang Ambil dulu lipstick itu, ambilkan lipstick dulu situ, San. Keluarin tas yang ada gincu-gincu itu. Bu Dina, matikan itunya, Bu, bisukan. Iya, terima kasih ya Bu. Jadi Bapak Ibu kembali lagi, tetap sama-sama kita menjaga etika kita. Apalagi mata kuliah ini adalah mata kuliah pembelajaran terkait dengan moral, etika, dan agama begitu. Tentu bagaimana kita bisa memahami materi perkuliahan ini sebaik mungkin gitu. Kalau kitanya saja dalam menerapkan dan mengikuti perkuliahan ini tidak maksimal kualitas etika kita, maka begitu ya Bapak Ibu, jagalah segala sesuatunya. Jadi jaga kerapian Bapak Ibu juga, kesantunan kita, etika kita bersama dihargai, kecuali memang betul-betul urgent gitu. Jangan mencari-cari alasan, oh harus ini, walaupun ini Zoom, walaupun Bapak Ibu tidak secara kasat mata memang di depan saya langsung, karena ini tatap maya, ya tetap menjaga kesantunan bersama. Begitu ya Bapak Ibu, saya menyampaikan ini untuk kenyamanan kita semua. Jadi agar tetap dipahami, walaupun ini menggunakan Zoom, ini sedang kuliah. Begitu, jadi jangan Bapak Ibu, oh ke kedai belanja, sambil ngidupkan Zoom begitu, karena ini lewat handphone bisa jalan ke sana jalan ke sini. Enggak lah Bapak Ibu, tidak semestinya begitu saya kira gitu ya. Jadi supaya nyaman, iya kalau kuliah ya depan layar. Saya juga ngajar nggak jalan-jalan ke sana kemari begitu. Kalaupun harus saya jeda memang betul-betul urgent begitu ya Bapak Ibu, saya pun juga izin. Nggak sembarangan saya setiap mengajar langsung ada orang di sebelah saya ngomong langsung tinggalkan Bapak Ibu, kan nggak demikian juga halnya gitu. Jadi sama-sama ya Bapak Ibu, mohon kalau yang masih tutup layar dan memang kiranya tidak terlalu urgent, segera dibuka layarnya. Kalau memang urgent, ya sampaikan gitu. Kalau saya tutup layar di awal kelas, itu saya menunggu Bapak Ibu. Bukan saya belum hadir, saya sudah masuk. Saya menyimak juga, tapi Bapak Ibu kan baru bagian kecil yang hadir gitu. Jadi mohon sama-sama ya Bapak Ibu, Pak Budi mungkin layar handphonenya, jikalau Bapak menggunakan handphone, mungkin boleh dimaksimalkan supaya terlihat lebih nyaman ya Pak Budi, karena Pak Budi itu miring, kameranya saya tidak tahu, jadi saya mandangnya di layar Zoom ini juga ya mohon disesuaikan ya Pak Budi, jadi biar nggak miring-miring melihatnya. Oke, terima kasih. Kita mulai ya, mudah-mudahan hadir semua ini. Ibu Ali Magulo ada? Ada, Bu. Ada. Iya, Ibu Ali Magulo. Kemudian Bapak Budi Utama Hendrawan. Hadir Bu, hadir. Kemudian Bapak Darius Tarigan. Tidak hadir ya. Tidak hadir. 2 kali, ini sudah pertemuan keempat. Pak Darius saya temukan pertemuan pertama kedua masih selalu di mobil. Pertemuan ketiga empat ini tidak hadir. Ibu Dina Sari. Hadir, Bu. Ya, Ibu Dina. Ibu Eli.
Ibu Elis ada? Tidak ada. Ibu Elvi Sukaisi? Ini saya izin ya, Bu. Kurang sehat badannya, Bu. Tetap kamera saya, Bu. Iya, baik. Makasih ya, Bu. Iya, cepat sehat ya Bu Elvi. Syafakillah. Ibu Ermailiza Zakir? Hadir Bu, baru sampai rumah Bu. Iya. Silakan Bu Ermailiza, kalau belum makan boleh izin sebentar. Iya Bu, makasih Bu, makasih banyak Bu. Tapi jangan terlalu lama ya Bu. Ibu Fatia? Hadir Bu. Hadir Bu. Oh iya Ibu Fatia. Ibu Gabena Indrayana? Hadir. Oh iya, baik Bu. Ibu Halimatus Sa'diyah? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Bu Halimah. Ibu Haryanu? Hadir, Bu. Hadir. Ibu. Ibu Herlina? Bu. Hadir Bu. Hadir. Hadir. Oh iya, Ibu Herlina. Bu Herlina ditunggu keaktifannya hari ini ya. 3 pertemuan sebelumnya belum pernah didengarin suara Bu Herlina. Lagi nggak ada. Ibu Kamalia? Hadir Bu. Hadir Bu. Oh iya, Ibu Kamalia. Ibu Ngatia? Hadir Bu. Iya. Ibu Ngatina? Hadir, Bu. Ibu Nur Aini? Hadir, Bu. 24. Iya, Ibu Nur Aini 24. Ibu Nur Aini 25. Hadir Bu. Hadir ya Bu. Oh iya, Bu. Hadir. Ibu Nur Hani? Hadir, Bu. Saya, Bu. Hadir ya. Ibu Nur Hayati Hasibuan? Ibu Nur Hayati Hasibuan ada? Tidak ada. Ibu Nur Maliana? Hadir, Bu. Iya. Ibu Nurmiyati Pasari, Bu? Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Bu. Mana ini? Oh iya, iya Bu. Sinyalnya kurang bagus kayaknya ya. Ibu Nursia? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Iya, Bu Nursia. Ibu Nurlena Sitepu? Tidak ada Ibu Nurlena Sitepu. Ibu Poniam? Hadir Bu. Ibu Rasmini? Hadir, Ibu. Iya, Bu Rasmini. Ibu Rebeka Gulo? Tidak ada ya Ibu Rebeka Gulo. Oh iya. Ya Ibu Rebeka. Ibu Repina Nainggolan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya Bu. Kemudian Ibu Riri Khairi Dalubis. Saya Ibu hadir. Saya Ibu hadir. Ya Bu ya, Ibu Riri. Ibu Rosaria Indah Saragi. Hadir Bu, izin saya pakai 2 kamera, jadi yang satu saya matikan ya Bu. Iya Bu Rosaria. Ibu Salmilawati. Ibu Salmilawati. Hadir Bu. Ya. Ibu Sionri Boru Sembiring. Hadir, Bu.
Hadir Bu, hadir Bu. Ya, Ibu Sri Ramai Borulaya, Hadir Bu. Ibu Sri Suci Juliati, ya ada Ibu Sri Wulan, Hadir Bu, hadir. ya Ibu Suwatni, Hadir Bu. Hadir Bu. ya Bu, Ibu Suharni Magdalena, Hadir Ibu. Ibu Hadir Suherni, Ibu. Ibu Suherni, Hadir Ibu. Ibu Hadir Bu. Sunarsi, Hadir Ibu. Ibu Suryani, Hadir Bu. Ibu Susilawati, Ibu Tepa Selira Boruginting, Ibu Tepa tidak hadir ya? Izin dia Bu, ada kegiatan di Brastad. Nawaan kebiaraan. Di mana izinnya ya? Saya belum baca Ibu Tepa itu. Sama Ibu. Dari Jum pertama tadi Bu, dia Bu. Ibu Umi Aminin, Hadir Ibu saya. Hadir Ibu. iya Bu. Bapak Warmensius Saragi, Hadir Bu. Ibu Wiwi Sri Hartati. Hadir Bu. Terima Hadir, kasih Bu. Bapak Ibu yang tidak merespon cuma 2-3 orang ya, Bapak Darius Tarigan, Ibu Elis, ada 4 ya, Ibu Elis, Ibu Nurhayati Hasibuan, ada 5 maaf, Ibu Nurlena Sitepu, dan Ibu Sri Suci Juliati, yang sama sekali tidak ada kabar ya, jadi 5 orang. Jadi kita total berarti ada sekitar 44 orang, dikurangi dengan Ibu Wiwi tadi ya. Bukan Ibu Saya Bu. Susilawati, maaf. Ibu Susilawati dikurang. Jadi ada 6 yang tidak berhadir ya hari ini. Gitu. Ya, seperti yang dibilang Bu Susilawati tadi, izin wirid pembukaan ya, kalau mau diikutkan saya juga mau wirid, tapi kita jadwal mengajar, jawab kuliah ya, masuk kuliah begitu ya Bapak Ibu. Bahkan kalau sembari ngajar yang lain juga tetap hadir kuliah, namanya memang lagi memperoleh tanggung jawab dan amanah untuk mengikuti perkuliahan, dan tentunya kan perkuliahan Bapak Ibu juga sudah sangat diringankan gitu ya, dengan durasi dan ketentuan yang sangat memudahkan, banyak sekali yang kemudahan yang diberikan kepada Bapak Ibu. Maka sekiranya sudah seharusnya lah Bapak Ibu mensyukurinya dengan maksimal, ditunjukkan dengan hadirnya Bapak Ibu di ruang Zoom ini, begitu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, hari ini sudah pertemuan keempat. 3 kali kita sudah melakukan diskusi terkait dengan pembelajaran tentang penanaman moral dan juga penanaman agama pada level pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu, tadi saya sudah sedikit mengingatkan agar kiranya bukunya itu dibaca. Bapak Ibu, apakah ada yang sudah membaca? Sudah membuka Bu, panjang sampai 200-an, jadi belum semua sempat Bu. Iya Ibu Rosaria, memang panjang, tapi yang penting panjang pun kalau dimulai ya menambah juga pengetahuan dan pemahaman, begitu ya Bu. Kan?
Oke, eh, jadi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya. Kita di pertemuan pertama juga sudah mendiskusikan tentang bagaimana sih perkembangan moral di level anak-anak, urgensinya. Kemudian kita juga di pertemuan kedua juga sudah membahas tentang bagaimana mengaitkan antara nilai-nilai luhur ya Bapak Ibu. Kearifan lokal, bagaimana mengaitkan antara kearifan lokal, bagaimana nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat sehingga diterapkan pada proses pembelajaran di baik di TK maupun di PAUD, begitu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu semua sebagaimana tadi yang saya tanyakan kabarnya, responnya tadi menunjukkan Bapak Ibu semuanya sehat walafiat. Maka harapannya ini nanti juga bisa lebih fokus dan tentu bisa lebih untuk merespon. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah aktif sebelumnya, silahkan ditunggu keaktifannya ya Bapak Ibu. Artinya kuliah ini Bapak Ibu tentu di mute dulu boleh ya, supaya enggak suaranya enggak. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu kita kan sudah mendiskusikan tentang latar belakang perkembangan moral dan agama itu sejauh mana secara general. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak lupa ya, walaupun kita diskusinya banyak dan luas, mudah-mudahan masih ada yang diingat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang teori-teori perkembangan moral secara singkat, dan juga teori-teori perkembangan agama. Nah, hari ini Bapak Ibu bisa melihat dari dua buku rujukan referensi utama, itu bisa dilihat ya. Ada kalau di buku perkembangan moral itu ada sekitar di halaman di atas halaman 30 ya Bapak Ibu. Itu ada. Kemudian kalau yang di hakikat moral dan tahapan perkembangan itu ada di halaman awal ya Bapak Ibu, masih halaman ketiga gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mudah-mudahan tidak bosan, tetap semangat untuk menambah dan memperluas informasi terkait perkembangan dan penerapan moral pada level anak usia dini. Jadi Bapak Ibu perlulah sama-sama kita memahami peranan dan juga makna moral itu ya Bapak Ibu. Yang sering kita kalau di Indonesia itu kita sering agak-agak mirip antara moral, moralitas dan juga etika begitu ya Bapak Ibu. Hampir kita mengira itu serupa, tapi pada dasarnya serupa namun tak sama. Begitu ya Bapak Ibu. Izin saya sedikit share screen. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar? Belum, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu, udah. Udah, Bu. Udah, Ya, Bu. Bu, sudah. Udah, Bu. Baik. Bapak Ibu,
kita kembali ke basic, mana tahu Bapak Ibu agak sedikit lupa ataupun nggak sempat dan bukan nggak sempat, belum sempat mengalokasikan waktu. Jadi kita sedikit membahas Bapak Ibu terkait dengan moral tadi, moralitas dan juga etika ya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan moral, di sini kita bisa memaknainya kalau dari sisi literatur yang kita rujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bahwa kalau moral itu adalah memiliki makna sebagai akhlak atau tingkah laku yang susila, sedangkan moralitas dimaknai dengan kesusilaan. Ya, Bapak Ibu, sementara untuk etika itu diartikan dengan tata susila atau suatu cabang filsafat yang membahas atau menyelidiki nilai-nilai dalam tindakan atau perilaku akhlak manusia. Bapak Ibu, nah karena kita membicarakan tentang tahapan perkembangan moral anak usia dini, maka perlulah kita juga memahami tentang moral, moralitas, dan juga etika. Jadi Bapak Ibu, dari istilah moral, moralitas, dan juga etika, tentunya Bapak Ibu memberikan gambaran bahwa yang menjadi pembahasan adalah masalah aturan perilaku manusia dalam kehidupannya, di mana di setiap istilah ini saling menguatkan dan melengkapi serta dapat dipergunakan sesuai konteks dan kebutuhannya. Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang moral manusia dalam perkembangannya, banyak mengalami tentu perubahan ya Bapak Ibu, ada pasang surutnya tentunya. Nah, hal ini seiring dengan perubahan yang terjadi baik dalam tatanan sosial masyarakat maupun pengaruh tuntutan zaman. Jadi Bapak Ibu, bagaimana perkembangan kehidupan saat ini itu sangat mempengaruhi juga kualitas moralnya. Sebagaimana kita juga sudah pernah mendiskusikan ini di pertemuan sebelumnya, jikalau Bapak Ibu masih ingat ya, sebelumnya bagaimana zaman sekarang era digital berbeda dengan masa Bapak Ibu dulu ketika remaja ataupun ketika Bapak Ibu kanak-kanak, begitu ya. Kemudian Bapak Ibu ada juga sedikit ganjalan bahwasanya Bapak Ibu norma itu norma kehidupan itu terkadang dipandang sebagai penghalang oleh sekelompok manusia yang tidak mau menerimanya. Walaupun pada awal peradaban manusia dengan susah payah menyusun dan menyepakati keberadaan norma untuk menata perilaku manusia. Jadi tentu Bapak Ibu tidak lepas ya, kita sebagai guru pada level anak usia dini sangat penting sekali untuk kiranya bagaimana mempersiapkan kualitas moral dan juga etika peserta didik kita. Bapak Ibu, pendidikan khususnya saat ini, pendidikan anak usia dini sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembang tatanan kehidupan manusia, tentunya ya Bapak Ibu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting serta efektif. Bapak Ibu, tentunya pendidikan, jalur-jalurnya dimulai dari lingkungan terdekat dengan manusia, dan hal ini tentunya juga dapat dimulai sejak usia dini sampai manusia itu mampu bersikap dan menentukan perilakunya sesuai dengan tingkat kedewasaan masing-masing. Nah, Bapak Ibu, seandainya saja jika seluruh jalur pendidikan ini dapat berjalan dengan optimal, tentu harapan dan cita-cita kita bersama akan menjadi terwujud, yaitu membangun kehidupan manusia yang berperadaban dan menjunjung tinggi moralitas kemuliaan manusia. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, terkait dengan perkembangan moral dan agama anak usia dini, kalau pertemuan ketiga kita membahas tentang teori-teori perkembangan agama. Nah pada pertemuan ini ada dua klasifikasi terkait perkembangan moral yang akan disajikan dan akan saya paparkan. Mudah-mudahan berkenan untuk memahaminya bersama Bapak Ibu agar dapat mewujudkan kualitas pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing tentunya. Bapak Ibu, tahapan perkembangan moral kita coba menurut beberapa ahli ya Bapak Ibu, kita mulai dari perkembangan moral anak usia 3
sampai 4 tahun ya Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh dilihat di layar. Ya, ini untuk persepsi interaktif kita ya Bapak Ibu. Yang pertama, pernahkah Bapak Ibu melihat anak berbuat baik hanya karena takut dimarahi orang tua atau guru? Gitu. Dan yang kedua, atau ini ya, atau persepsi interaktif kedua yaitu Bapak Ibu atau mungkin anak yang jujur hanya saat ada orang dewasa yang mengawasi. Gitu. Mohon dijawab Bapak Ibu dari kedua pertanyaan ini. Silahkan. Ya, Ibu Sri Ramai. Ya Bu, izin. Bu, saya mau coba menjawab ini. Ini Bu, pernahkah Anda melihat anak berbuat baik hanya karena takut dimarahi orang tua atau guru? Gitu. Ini sering terjadi. Ini sering saya lihat. Kita dengan apa aja Bu, dengan lingkungan kita yang sekitar, seperti di dalam keluarga Bu, kakak adik pun yang mungkin berumur 4 sampai 5 tahun gitu kan Bu, sama-sama besar. Sering salah satu di antara mereka ini, mereka berbuat baik kalau ada ibunya melihat nanti dimarah gitu kan. Jadi ada adik nanti misalnya dia misalnya punya buah kan Bu, dikasih sama adiknya karena dia takut kalau ibunya nanti kenapa nggak berbagi begitu. Padahal kalau kadang-kadang ini memang tidak selalu ya Bu. Kadang-kadang kalau dia punya buah mau sendiri diminta adiknya pun kadang enggak ini punyaku, kalau kau mau mintalah sama ibu gitu. Tapi karena ada ibunya Bu ya dibagi juga karena orang tuanya bilang harus berbagi mungkin atau kakaknya yang orang dewasa tidak boleh seperti itu jadi dibagi Bu begitu Bu menurut saya. Itu lingkungan kecil Bu seperti di rumah sering juga terjadi seperti itu ada anak kecil yang sama-sama besar gitu Bu sama-sama seumuran sering terjadi juga seperti itu gitu kan Bu jadi Saya tidak mendengar suara Ibu Sri Ramai. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Bu, dengar Bu. Benar, Bun. Sinyal saya agak-agak terus ada pula suara-suara. Oh iya, tadi terjeda ya. Ya. Ini begitu menurut saya Bu di anak sebaya yang seumuran misalnya 4 sampai 5 tahun gitu Bu. Ini sering terjadi Bu, misalnya dalam berbagi mainan kan, berbagi mainan. Dia mau memainkan ini kadang-kadang dipinjam temannya pun enggak aku enggak mau gitu. Tapi karena ada orang tua tidak boleh begitu jadi dia terkadang mau tidak mau membagi juga walaupun kadang dia sebenarnya enggan memberikan mainan itu tapi karena ada awasan orang tua ya dikasih juga. Jadi begitu juga sebaliknya terkadang yang satu pun kadang kalau dipintai ayolah pinjamlah mainan terkadang juga seperti itu Bu enggak lah kalau kau mau ambillah yang di sana itu punyamu jangan minta punyaku gitu tapi karena ada rasa mungkin yang mengingatkan jadi dia merasa takut dia mau berbagi juga akhirnya begitu Bu menurut saya Bu. Jadi kalau dari studi kasus ini terkait baik itu anak-anak atau anak Ibu Sri Ramai di rumah ataupun siswa Ibu Sri Ramai di sekolah. Jadi kalau menurut Bu Sri Ramai ini kenapa perilaku seperti ini bisa terjadi? Ini terkadang terlalu keras.
Terkadang begini Bu, ya, anak ini memang terkadang ini Bu, kita lihat dulu latar belakang ada di rumah. Kan ada Bu anak yang misalnya di rumah dia sendiri yang selalu dimanjakan, dituruti keinginannya. Jadi kan dia terbawa-bawa keluar Bu bersama temannya. Jadi kalau dia mau itu harus ada. Kalau punya dia nggak boleh dipinjemi. Ada juga sebagian karakter anak-anak yang memang seperti itu. Namun ya kalau sudah dia di sekolah, ya kita sebagai guru harus bisa lah Bu untuk pelan-pelan secara bertahap untuk merubah perilaku yang demikian Bu, menurut saya. Iya, baik. Terima kasih ya Bu Sri Ramai untuk sharing kondisi siswanya dan juga analisis studi kasusnya. Oke, kita lanjut. Ada Ibu Suryani. Silakan Bu Suryani. Iya Bu, terima kasih. Bu, di sini saya mau berbagi pengalaman sedikit dan nanti mohon masukan Bu dosen. Karena sampai sekarang pun saya nggak ngerti gitu ya Bu. Saya punya siswa TK Bu yang sekarang bahkan sudah menikah ya Bu ya. Menikah, sekarang udah punya anak satu ya Bu ya. Dia dari mulai sekolah sampai sekarang ini dia hanya takutnya kepada saya. Tapi kalau dibilang takut kayak mana ya Bu? Dia nggak pernah takut sih, segen, entah kayak mana Bu. Tapi setiap dia melakukan kesalahan, mamanya bilang, biar ya nanti mama kasih tahu Umi gitu. Dia langsung, Mak, jangan bilang sama Umi ini apa, katanya kan abang malu gitu kan. Eh, tapi nanti kalau mamanya cerita kan Bu, nanti kalau ketemu senyum gitu kan. Dia udah bilang duluan, enggak loh Mi, abang nggak salah kayak gitu. Terus cerita, padahal saya nggak pernah marah, bahkan saya nggak pernah berkata kasar kepada dia gitu Bu. Jadi itu kenapa ya Bu ya? Bentar ya Bu, kita amankan dulu ini ya Bu ya. Iya ya Bu. Saya cari dulu settingannya. Ya, mohon maaf ya, Ibu Susilawati, daripada nanti terpijit lagi wirid ya, kita sedang diskusi, jadi saya keluarkan. Ya, Ibu Suryani, kita tampung dulu ya Bu Suryani, nanti bisa sharing, kita tunggu jawaban dari kawan-kawan lainnya. Jadi Bapak Ibu sembari nanti dipersiapkan ya untuk jawabannya apa kira-kira dari studi kasusnya Bu Suryani ini, begitu. Bahwa tadi ada siswanya dari mulai TK itu sampai sekarang sudah berumah tangga, itu takutnya bukan takut mungkin ya, segan ya Bu Suryani. Itu segannya ke Bu Suryani, tapi tidak ke orang tuanya. Nanti apa jawaban boleh sharing Bapak Ibu. Oke, kita lanjut dulu ke Ibu Rosaria. Ya Bu, terima kasih. Dari masalah ini studi kasus ini saya memandang Bu disebabkan karena pada usia dini seperti ini pemikiran anak itu belum bisa membedakan baik buruk Bu, karena masih labil, itulah makanya kita perlu secara terus-menerus mengingatkan, karena pada masa ini mereka belum mengerti apa arti kebaikan itu sendiri Bu, belum mampu berpikir secara matang tentang ini baik ini buruk, dan mereka
sering memandang pada sudut pandang mereka sendiri. Kalau pada ada orang dewasa, ada guru atau orang tua, mungkin mereka akan menurutin karena takut sama orang yang lebih dewasa. Tapi kalau tidak ada orang dewasa, mungkin mereka akan berbuat sebalik karena tadi belum memahami arti dari kebaikan itu sendiri gitu, Bu. Kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Belum bisa membedakan baik buruknya. Ya, ya, baik Bu. Terima kasih. Itu kalau di buku kita di Perkembangan Moral dan Agama Anak Usia Dini, itu ada di halaman 43 ya Bapak Ibu. Nanti pas waktu lapang, kita udah selesai-selesai Bapak Ibunya penyapu rumah, lagi menyediakan teh atau kopi untuk Bapak di rumah. Kalau Pak Warmensius ya tentunya nanti Ibu udah menghidangkan pisang goreng, misalkan ya Pak Warmensius. Tadi bawa pohon sikit ya Pak Warmensius, agak-agak dibuka lah itu. Kalau sekiranya Bapak payah membacanya lewat handphone, ya di print sikit ya Pak Warmensius, biar nggak tambah tebal di kacamatanya. Begitu juga Bu Retina ya. Jadi boleh nanti sikit-sikit ditengok. Jadi ada di halaman 43 ya. Terima kasih Bu Rosaria untuk responnya. Kita lanjut ke Ibu Martina. Terima kasih Ibu. Kalau menurut saya ini Halo Ibu Martina. saya juga mengaji sekolah minggu khususnya untuk agama Nasrani ya Bu ya. Iya Bu. Itu usianya dari 3 tahun sampai ke atas. Sampai umur 12 tahunan Bu. Di situ Bu memang dipisahkan kelompok antara 2 sampai 6 tahun dan 6 sampai 12 tahun. Itu di sekolah minggu khususnya di agama Nasrani Bu. Di situ langsung kita bertanya, karena apa? Kalian itu sebenarnya ikut sekolah minggu karena orang tua atau guru? Anak menjawab karena guru, Ibu. Kenapa nggak takut sama orang tua? Sama takut, tapi kalau mama itu baik, nggak pakai matanya melotot. Tapi kalau sama ibu guru agama, itu pasti marah karena ditanyain, ya bukan dimarahin ya Bun ya, ditanyain, ayo pelajarannya apa di sekolah minggu? Ayo udah datang apa belum? Di situ anak-anak takut. Seterusnya, setiap kita melakukan pelajaran sekolah minggu, itu pasti mengajarkan yang kejujuran, kebaikan, tolong-menolong, saling mengasihin. Itu coba dikasih contoh sama guru sekolah minggunya kayak gini. Ayo, perbuatan baik enggak? Kalau kalian itu memberi atau membantu sama teman, dijawab baik. Ayo, siapa yang ngajarin? Orang tua. Jadi di sini, Bu, dalam didikan di sini, orang juga berperan karena mengajarkan yang terbaik. Dan jika anak itu lalai, pasti orang tuanya pasti akan menegur. Ayo, nggak boleh abang ya. Dosa nggak? Dosa. Jadi intinya anak-anak ini, Ibu, dia melakukan yang terbaik. Dari dasarnya, dari awalnya itu kita bilang karena di sini usia dini, kalau ditanamkan kebaikan, dia melenceng melakukan kejahatan, pasti dia akan takut sama orang yang lebih dewasa. Jadi di sini anak-anak Bu diajarkan dari pertama dengan sendirinya dia tidak akan melanggar apa yang diberikan pelajaran pada orang tua maupun guru jika pelajaran itu diberikan dengan lemah lembut. Berarti anak itu senang menangkapnya. Itu dia akan selalu berbuat dengan baik dan tidak akan jika dia taat, berarti penyampaian perintah orang tua maupun itu dengan cara yang kasar. Coba kalau nggak ini pasti marah gurunya. Jadi di situ dia berbuat
baik karena takut, Mm-mm. karena memang itu udah peraturan mungkin dari sekolah, peraturan dari rumah. Jadi dia Mm-mm. mengikuti peraturan. Jika peraturan dilanggar, pasti dia kena marah. Jadi dia mau berbuat baik, mau ini itu, untuk melenceng, pasti orang tuanya akan marah. Itu pun sebaliknya, Ibu. Mm-mm. Jadi pada dasarnya kita mendidik anak sedini mungkin untuk bisa berbuat yang lebih baik agar anak tidak menjadi takut apa yang dilakukannya dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin itu aja, Bu, pendapat dari saya. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih Ibu Ngatina, luar biasa sekali. Semuanya mantap jawabannya. Baik respon dari Ibu Siramai terkait studi kasusnya, Ibu Suryani, kemudian juga pemantapan dari Ibu Rosaria, dan dilengkapi lagi dengan Ibu Ngatina. Saya izin menambahi ya terkait dengan teorinya pada pertemuan hari ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau berbasis dari salah satu rujukan buku yang kita ambil, sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Belum kelihatan, Ibu. Ya, sabar ya. Sinyalnya Sudah, rebutan. Bu. Iya. Ini tampaknya begini. Tadi pagi hujan deras, sekarang sudah cerah sekali. Iya. Jadi Bapak Ibu ada kalau terkait kita kan hari ini pembahasannya tentang tahapan perkembangan moral pada anak usia dini. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau gambarnya pun nggak pala terang, terpenting suara terdengar ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Iya Bapak Ibu, ada tahapan Bapak Ibu. Ini kita akan cerita tahapan. Nah pada tahapan itu juga ada nanti cakupannya detail-detailnya lagi. Nanti Bapak Ibu kalau sempat ini kita diskusi sedikit supaya bisa ada sedikit banyak tentang teorinya hari ini. Jadi kalau tahapannya itu di sini ada 3 jenis tahapan yang utama, yang besar. Tapi untuk detailnya ada di baliknya lagi. Satu yang pertama itu Bapak Ibu, tahap perkembangan moral pada anak usia dini itu ada yang namanya tahap inisial. Yaitu tahap inisial itu di mana pemahaman baik dan buruk. Nah, yang di sini dikembangkan oleh teori Lawrence Kohlberg ya Bapak Ibu, Lawrence Kohlberg. Nah, yang bisa dilihat di slide itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pertama tahap inisial, pemahaman baik dan buruk. Masih tahapan itu ya Bu, disebut dengan tahap inisial. Kemudian yang kedua itu disebut dengan tahap menengah, yaitu interaksi sosial dan moralitas ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu tahapannya disebut dengan tahapan lanjut, di mana pada tahapan lanjut itu terkait dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentunya terkait dengan anak usia dini. Kita bahas dulu sedikit-sedikit. Nah, yang muncul di layar ini masih pada tahapan inisial. Ya Bapak Ibu, supaya bisa dipahami dan nggak bingung. Ini kenapa, ini ke sana, ini ke sini gitu. Kita tahunya kan mungkin secara general bahwa ya anak usia dini ya pasti belum paham betul tentunya tentang arti baik dan buruk. Disitulah perlunya peranan guru untuk berproses. Jadi Bapak Ibu, tahapan pertama ini yang disebut dengan tahap inisial, yaitu yang dimaknai sebagai tahapan di mana anak usia dini itu memiliki pemahaman baik dan buruk terkait dengan apa. Dimaksud bagaimana? Bahwa pada tahap inisial ini Bapak Ibu, dalam penalaran moral anak, yaitu dikenal juga sebutannya dengan prakonvensional. Prakonvensional ya Bapak Ibu. Prakonvensional. Jadi pada tahapan inisial ini tahapan terendah. Tadi kan ada 3 ya Ibu, Bapak Ibu tahapannya ada 3 yang terbesar. Nah pada tahapan terendah ini tadi seperti saya sampaikan siapa tokohnya?
yang mengembangkan ini, yang menciptakan teori ini yaitu Lawrence Kohlberg ya. Pada tahap ini maksudnya gimana? Pemahaman baik dan buruk pada anak sangat bergantung pada hadiah dan hukuman eksternal. Tadi seperti contoh yang Ibu tadi sampaikan, Ibu Ngatina, ke sekolah minggu kenapa? Karena nanti ditanyai sama guru agama, datang nggak ke sekolah minggu, dengan ekspresi wajah yang agak menakutkan begitu, sehingga kan anak itu bisa dikategorikan takut kan begitu. Jadi dia bergantung pada faktor eksternal, baik itu hadiah maupun hukuman ya diantaranya. Ini dimana ya Pak Bapak Ibu, bahwa keputusan moral anak-anak tidak didasarkan pada prinsip etika internal, melainkan pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka gitu ya Bapak Ibu. Nah, pada tahapan ini prakonvensional itu, pada strata prakonvensional ada dua tahapan penting yang mencerminkan bagaimana anak-anak membentuk penilaian moral begitu ya Bapak Ibu. Jadi pada prakonvensional ada dua tahapannya lagi ya Bapak Ibu. Apa pada prakonvensional yang di bawah tahapan inisial, yaitu yang pertama disebut dengan moralitas heteronom ya Bapak Ibu. Nih prakonvensional, tahap awal perkembangan ya. Jadi pada tahap pertama yang disebut dengan moralitas heteronom, yaitu di mana anak-anak itu mulai memahami konsep ketaatan terhadap peraturan yang ada, di mana mereka mengikuti aturan karena adanya ancaman hukuman atau imbalan eksternal gitu ya Bapak Ibu. Jadi bahwa moralitas mereka ditentukan oleh bagaimana tindakan mereka dapat menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan gitu. Jadi mau dikasih hadiah atau mau dihukum ini, jadi pilih mana kan gitu. Kadang-kadang ada rewardnya, reward dan punishment. Reward hadiah, punishment hukuman. Jadi misalnya ini contoh ya Bapak Ibu, kalau yang disediakan dari segi teori tentunya kan begitu. Bapak Ibu, misalkan kalau tadi yang ke sekolah minggu begitu kan takut, atau dia akan datang ke sekolah minggu di kasusnya Bu Ngatinah tadi gitu, karena nanti mungkin ada nilai yang tinggi imbalan dari gurunya begitu. Atau mungkin misalkan anak tidak mencuri, bukan karena anak memahami mencuri itu salah secara moral, tetapi boleh jadi karena mereka takut akan konsekuensi hukuman yang mungkin mereka terima jika ketahuan gitu kalau kasus mencuri. Nah, Bapak Ibu, pada tahapan moralitas heteronom ini ya, moralitas heteronom di bawah tahapan prakonvensional, penilaian moral anak cenderung bersifat absolut. Begitu ya Bapak Ibu, mereka melihat aturan sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak mempertimbangkan konteks atau konsekuensi lebih jauh dari aturan tersebut. Gitu. Jadi pada moralitas heteronom ini, seorang anak mungkin merasa bahwa berbohong adalah salah hanya karena mereka pernah dihukum karena berbohong gitu. Atau seperti kasus mencuri tadi, bukan karena mereka memahami nilai kejujuran gitu ya Bapak Ibu. Seperti ke sekolah minggu tadi, bukan mereka memahami nilai ketaatan, harus beribadah, datang ke sekolah minggu, begitu misalkan. Nah, hal ini menunjukkan Bapak Ibu, sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa ini tahapan paling rendah ya Bapak Ibu. Ya, ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang moralitas sangat bergantung pada faktor eksternal daripada refleksi internal. Begitu ya Bapak Ibu. Tadi disebut dengan apa Bapak Ibu? Moralitas heteronom. Ya, pada tahap pertama, tahapan prakonvensional, ya Bapak Ibu, pada prakonvensional ini, ya bahwa tadi kita
ada tahapan perkembangan tuh satu tahap inisial ya Bapak Ibu. Saya ulang kembali, tahap inisial yang dikenal sebagai tahapan prakonvensional, begitu ya Bapak Ibu. Nah, pada tahap inisial ini dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap prakonvensional moralitas heteronom, kemudian yang kedua itu disebut dengan individualisme dan hedonisme ya Bapak Ibu. Individualisme dan hedonisme. Pada yang tahapan kedua dari tingkatan tahap inisial ini, inisial atau prakonvensional, itu disebut dengan individualisme dan hedonisme, di mana pemahaman moral anak mulai berkembang lebih jauh dengan penekanan pada kepentingan diri sendiri. Gitu Bapak Ibu. Jadi pada tahap ini bisa dilihat di catatan yang tertulis di buku itu ya Bapak Ibu, bahwa pada tahap ini anak-anak mulai mengadopsi pandangan bahwa kepentingan pribadi mereka adalah hal yang penting dan mereka cenderung mengharapkan imbalan untuk tindakan yang mereka lakukan. Tentunya Bapak Ibu, kita bisa memahami pada perspektif ini bahwa moralitas dipandang dari sudut pandang keuntungan pribadi, sehingga tindakan dianggap benar jika memberikan manfaat bagi diri sendiri. Jadi maksudnya pada tahapan individualisme dan hedonisme, anak-anak itu mulai memahami bahwa orang lain juga mungkin berpikir seperti mereka. Maksudnya gimana Bapak Ibu? Artinya mereka menganggap bahwa orang lain juga akan bertindak untuk keuntungan pribadi mereka sendiri dan mengharapkan imbalan untuk tindakan mereka. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi pada pemahaman ini menyebabkan anak-anak menilai tindakan berdasarkan sejauh mana mereka mendapatkan keuntungan atau penghargaan, bukan karena pertimbangan moral yang lebih kompleks gitu ya Bapak Ibu. Jadi pada tahap individualisme dan hedonisme tentunya akan mencerminkan perkembangan awal dari empati dan pemahaman sosial begitu. Meski fokus utamanya masih pada diri sendiri, namun pada level ini Bapak Ibu, anak mulai menyadari bahwa hubungan timbal balik dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi contohnya Bapak Ibu seperti ini. Seorang anak mungkin memutuskan untuk berbagi mainan. Tadi kan ada ya, Ibu Sri Ramai juga ada memberi contoh tadi kan, Ibu Rosaria juga ya, pada mainan mungkin kan gitu. Seorang anak mungkin memutuskan untuk berbagi mainan jika mereka yakin bahwa teman mereka juga akan berbagi mainan. Nah, jadi timbal balik begitu. Ini menandakan langkah awal dalam memahami prinsip-prinsip kerjasama dan pertukaran sosial begitu. Kemudian Bapak Ibu, pada bagian ini anak-anak meskipun mereka fokus pada perkembangan diri ke pertukaran sosial, tapi anak-anak pada tahap ini belum sepenuhnya memahami prinsip moral yang lebih abstrak atau universal. Artinya di sini bahwa ya Bapak Ibu, anak-anak itu lebih terfokus pada hasil langsung dari tindakan mereka dan bagaimana tindakan tersebut akan mempengaruhi mereka secara pribadi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, konsep keadilan atau norma sosial yang lebih kompleks belum sepenuhnya berkembang begitu. Secara keseluruhan bisa dimaknai bahwa Bapak Ibu pada tahap prakonvensional atau sebutan umumnya sebagai tahap inisial ini dalam penalaran moral anak menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang baik dan buruk masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Moralitas mereka bersifat konkret dan pragmatis dengan penekanan pada kepatuhan terhadap aturan dan pencapaian manfaat pribadi. Dengan berjalannya waktu dan perkembangan kognitif yang lebih lanjut,
Maka nanti Bapak Ibu, anak-anak akan mulai mengembangkan pemahaman moral yang lebih kompleks dan abstrak, yang melibatkan prinsip-prinsip etika dan normal sosial yang lebih mendalam. Sampai di sini jelas Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas, Bu. Masih tahap prakonvensional ini ya kan, Bu? Iya, benar Ibu. Jadi pada tahap prakonvensional itu tadi ada dua, yaitu moralitas heteronom. Individualisme dan hedonisme ya, Bu. Iya, individualisme dan hedonisme. Ya. Jadi pada kedua jenis ini, pada tahapan prakonvensional, udah jelas ya Bu, tahapan inisial atau prakonvensional. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa, Bu. Iya, alhamdulillah. Ini bagian dasarnya. Kemudian, kan tadi ada 3 ya Bu tahapannya. Ada 3. Universal ya, Bu. Ini yang pertama tadi disebut tahapan universal nih, Bu. Kedua. Inisial. Tadi yang pertama disebut tahap inisial atau prakonvensional. Yang kedua universal, itu tahapan universal. Yang kedua kita sebut dengan kalau tadi tahap inisial, yang kedua menengah. Iya benar sekali Bu. Tahap menengah. Iya. Yang kedua tahap menengah. Ada itu di ya halaman 47 ya. Kalau Bapak Ibu ada buka laptop di situ, boleh nanti dilihat. Jadi pada tahapan kedua, ya Bapak Ibu, tentang terkait dengan interaksi sosial dan moralitas, begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi namanya prakonvensional, ya pada tahap inisial itu prakonvensional, di tahap menengah ini disebut dengan penalaran konvensional. Penalaran konvensional. Jadi ada prakonvensional, ya ini ada juga penalaran konvensional. Ini yang tadi Bapak Ibu, ini yang individualisme dan hedonisme tadi. Fokus pada kepentingan sendiri. Ini tadi yang tahap awal, yaitu disebut dengan tahap inisial atau prakonvensional. Ya, ada 2. Yang pertama moralitas heteronom dan yang kedua individualisme dan hedonisme. Itu pada tahapan pertama. Tahapan pertama disebut tahap inisial atau prakonvensional, yang di dalamnya ada terbagi 2, yaitu tahapan moralitas heteronom dan individualisme dan hedonisme. Baru yang tahapan kedua, ya dari tahap yang inisial prakonvensional, tahapan kedua disebut dengan tahap menengah, di mana maknanya interaksi sosial dan moralitas, yakni penalaran konvensional. Kalau tadi prakonvensional, ini konvensional. Begitu. Ini tadi yang individualisme ya Bapak Ibu. Jadi lihat. Nah, Bapak Ibu, pada tahapan menengah ini maknanya apa Bapak Ibu? Di sini menurut teorinya Lauren Colbert juga, yaitu individu mulai mengadopsi standar moral yang ditetapkan oleh masyarakat dan kelompok sosial mereka. Kalau tadi pada moralitas heteronom kan hanya ada reward atau punishment. Pada tahapan individualisme dan hedonisme itu adanya kebermanfaatan atau timbal balik, seperti misalkan simbiosis mutualisme ya Bapak Ibu. Kalau pada tahapan menengah ini yaitu penalaran konvensional, pada tahapan ini maknanya bahwa standar moral ditetapkan oleh
masyarakat dan kelompok sosial mereka. Jadi anak-anak itu juga mungkin rasa malunya, rasa suka tidak suka, patuh tidak patuh, tentu tidak terlepas daripada nilai-nilai yang sudah dibentuk oleh sosial masyarakat di sekitarnya gitu. Kalau tadi prakonvensional kita sudah memahami bersama penilaian moral lebih bersifat apa Bapak Ibu? Istilahnya kalau dalam segi ilmiah bisa disebut dengan egosentris ya, yaitu di mana lebih cenderung kepada diri sendiri begitu. Tapi kalau pada tahapan menengah ini terkait dengan interaksi sosial dan moralitas gitu. Kalau pada tahapan konvensional ini menekankan pada kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan interaksi dengan orang lain begitu. Jadi perkawanan misalkan pada anak-anak TK itu perkawanan sangat menentukan kan bagaimana moral dan etika mereka. Jadi misalkan kita memberi wejangan luas, tapi apa yang berlaku di peraturan mereka dalam perkawanan dengan teman-temannya, lingkungan temannya, tentu itu akan mempengaruhi dia malu tidaknya untuk menunjukkan dirinya terkait dengan nilai-nilai yang dianut bersama oleh teman-teman sepermainannya kan begitu. Itu kan juga terkait dengan bagaimana norma-norma sosial yang tanpa disadari terbentuk begitu dari lingkungan sebayanya misalkan Bapak Ibu. Nah, proses penerimaan moral pada tahap ini melibatkan dua aspek, yaitu Bapak Ibu ekspektasi interpersonal dan moralitas norma sosial. Jadi pada tahap ekspektasi interpersonal, ya Bapak Ibu, apa maknanya? Bahwa anak mulai menilai moralitas berdasarkan kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain gitu. Jadi gimana respon lingkungan begitu ya Bapak Ibu sangat mempengaruhi dengan kualitas moral anak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kalau tadi terkait dengan ekspektasi interpersonal, ya Bapak Ibu, kita beralih lagi. Bapak Ibu, sembari menyimak, jangan lupa minum ya. Kalau haus, lanjut minum. Kemudian Bapak Ibu, tadi sebagaimana saya sebutkan pada tahap ekspektasi interpersonal, bahwa anak-anak mulai menilai moralitas berdasarkan kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain. Artinya bahwa mereka cenderung berusaha untuk memenuhi harapan orang lain dan mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Mungkin ini tadi menjawab pertanyaan Ibu Suryani. Ya kan, Bu Suryani? Nah, tadi kan ada siswa Ibu, kenapa kasusnya? Jangan sampai nanti terdengar oleh Ibu Suryani kalau dia berbuat hal yang kurang, yang amoral misalkan, yang tidak sesuai dengan tata nilai moral masyarakat, tidak sesuai dengan etika yang baik, yang dianggap bagus oleh Bu Suryani, maka dia karena mau menunjukkan kredibilitas dirinya, begitu. Jadi berbasis dengan kepercayaan dan perhatian, karena mungkin dianggap di sini Ibu Suryani orang yang terpercaya, orang yang bernilai luhur tinggi karena sebagai gurunya, maka pencitraannya dari ekspektasi interpersonalnya dan moralitas norma sosialnya tidak mau tercemar si alumni Ibu Suryani ini tadi. Makanya dia sangat khawatir jikalau nanti ada penilaian buruk dari Bu Suryani, karena sudah tertanam kepercayaan yang tinggi terhadap Bu Suryani terkait dengan ekspektasi interpersonal. Begitu ya Bu Suryani. Jadi tidak mau bahwa penilaian interpersonal itu tadi turun. Bahwa Bu Suryani yang sudah mengenal siswa itu tadi bagus, jangan sampai image-nya berubah. Image si alumni Bu ini tadi berubah di mata Bu Suryani. Begitu. Ya, jadi Bapak Ibu, tentunya bahwa moralitas pada tahap ini ditentukan oleh seberapa baik mereka dapat mematuhi norma-norma sosial dan mendapatkan persetujuan dari lingkungan sosial mereka. Ini ada contohnya juga ya Bapak Ibu, di sini disediakan bahwa mungkin contohnya seorang anak merasa penting untuk mengembalikan pensil warna ke tempatnya setelah digunakan. Bukan hanya karena itu ada aturan begitu ya Bapak Ibu, tetapi mereka ingin menunjukkan rasa hormat
dan kesetiaan terhadap teman atau guru mereka yang mungkin telah meminjamkan pensil tersebut. Jadi sudah muncul nilai luhurnya ya Bapak Ibu. Tahap ekspektasi interpersonal ini juga menunjukkan bahwa anak-anak mulai memahami pentingnya perasaan orang lain dalam penilaian moral mereka. Begitu. Mereka berusaha untuk berperilaku dengan cara yang diharapkan oleh orang lain, bukan hanya untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Nah, dengan demikian maknanya bahwa para siswa atau anak didik kita mulai mengembangkan keterampilan sosial yang lebih baik dan kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Nah, tentu Bapak Ibu bisa dimaknai bahwa dalam konteks ini moralitas tidak hanya berkisar pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada bagaimana tindakan mereka mempengaruhi hubungan interpersonal, seperti kasus Bu Suryani tadi. Kemudian yang tahapan kedua pada tahap menengah atau penalaran konvensional ini, yakni ada tahap moralitas norma sosial. Padahal tahap moralitas norma sosial ini bahwa penilaian moral-moral anak beralih ke pemahaman yang lebih kompleks mengenai keteraturan masyarakat, hukum, keadilan, dan kewajiban. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di mana bahwa anak-anak di tahap ini mulai menyadari bahwa aturan dan hukum tidak hanya berlaku untuk individu, tetapi juga untuk kelompok sosial secara keseluruhan. Nah, tentunya pada tahap ini bahwa anak-anak itu tadi memahami peraturan sosial yang diterima oleh kelompok adalah penting untuk menjaga keteraturan dan mencegah konflik dalam masyarakat. Dalam hal ini, tindakan moral dianggap benar jika sesuai dengan peraturan yang diterima oleh kelompok sosial. Jadi kalau tadi yang prakonvensional masih berbau egosentris atau individualis, nah kalau ini ranah yang kedua pada tahapan menengah atau tahapan konvensional, maka sudah terkait dengan instruksi sosial dan moralitas. Artinya bagaimana penanaman nilai moralnya terkait dengan nilai-nilai yang ada diterapkan dan yang dipatuhi bersama dalam lingkungan sosial. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sampai di sini masih bernapas? Masih, Bu. Masih, Bu. Iya, takut saya. Kan secara teori itu kemampuan manusia fokusnya tidak lebih dari 10 menit. Saya menjelaskan udah panjang nggak tahu berapa menit gitu. Jadi antara kesenyapan ini penuh pertanyaan. Bapak Ibu ini betul-betul menyimak atau sudah menerawang ke dunia lain, tak sudah ke alam mimpi, atau saking enaknya mendengar suara saya jadi macam didongengin gitu, atau Bapak Ibu sudah mulai bosan gitu. Jadi Bapak Bosan Ibu sih, bosan sih enggak, Bu. Karena terlalu capek. Dari pagi. Iya. Itulah Bu tantangannya. Kan katanya ada begini istilahnya. Belajar di usia muda bagai mengukir Di atas batu, Bu. di atas batu. Terus Bu sambungannya. Belajar di usia tua bagaikan mengukir di atas air. Mengukir di atas air. Dapat hilang langsung, Bu. Kami ini, Bu. Begitu dapat, begitu hilang. Iya, betul. Gitu, Tapi masih Bu. dikasih kesempatan sama Allah ya kan, Bu. Di usia kami ini dikasihnya kami kesempatan untuk kuliah. Iya Bu Nurmiati, jadi dinikmati saja. Pak Warmensius tadi gimana itu? Pak Warmensius sambil ngajar atau sambil gimana? Soalnya saya tengok kacamatanya nggak lepas-lepas, nanti pening Pak kepalanya pakai kacamata terus. Bu Tionri Sembiring juga itu. Iya, Bu. Minum Bu, kalau mau minum Bu. Saya aja Iya, berdua. Bu. Iya, Bu. Minum Bu. Dah, ini 2 dulu lah. Kan tadi ada 3. Nanti tambah ngantuk pula ibu-ibu. Yang cantik, solihah, dan baik hati luar biasa menginspirasi ini. Dah lah.
kita Halo, Ibu. sering. Iya Bu Nurlena Sitepu. Iya Bu, tadi terpental loh Bu, terus nggak isi absen lah, payah kali masuknya Bu, nggak nggak pilot gitu Bu, tidak pilot. Oh, tidak valid atau fail, cuman nih. Nggak apa-apa Bu Nurlena Sitepu, yang penting sudah ikhtiar dan terus berusaha untuk bergabung ya kan. Jadi ini tadi ada didengar apa enggak Bu Nurlena? Ada Ibu. Jadi kalau Bu Nurlena terpental-pental ini kan kita usahakan direkam. Mudah-mudahan rekamannya bagus. Jadi nanti kapan Bu Nurlena sempat, kalau takut ketinggalan nanti ditonton di YouTube-nya. Oh, dengar sedikit ya, nanti dengar 5 menit, tontonannya ada 45 menit, yang 40 Ibu udah tertidur juga nggak apa-apa gitu. Nanti besok kapan seger lagi dengerin lagi. Gitu kan ya Bu Rasmini? Oke Ibu. Ya, kita sambung lagi lah. Gimana tadi ini kan sudah terjawab jadinya ya. Pertanyaan Bu Suryani, kemudian studi kasusnya tadi Ibu Rosaria. Ayo lagi yang belum pernah bersuara Ibu Suwatni. Nanti sakit giginya Bu nggak ngomong-ngomong. Ibu Suwatni, Ibu Umi, Ibu Retina Nainggolan. Bu, izin bikin kopi dulu ya, Bu. Oh iya Bu, perlu dan penting itu. Terima kasih. Iya, buatlah Bu. Daripada ngantuk juga nanti nggak ada yang masuk, kepala tambah tengleng, pening. Bu Suryani udah ngelap-ngelap muka aja. Bu Suryani minum. Saya juga mau minum sedikit aja, sebentar. Hujan deras Bu di sini Bu. Oh iya, lengkap lah itu ya. Udah hujan, dingin, anginnya sejuk. Pengenlah tidur cepat ya kan Bu, sebelum asar tidur cocoknya ya Bu. Ada petir Bu, maka agak-agak takut Bu. Oh, ya kalau membahayakan keluar dulu Bu, izin kalau khawatir. Kalau memang masih udah bisa stabil ya simak kembali nggak apa-apa gitu. Ya Bu. Ayo Bu Suwatni, Ibu Sunarsi, ayo suaranya mana? Hilang Bu suaranya. Larmensius ini apa mau menghitung penggajian ya Pak? Perasaan kayaknya masih tanggal 17. Udah Bu, mau izin, merekap ini ya Pak Larmensius. Izin Bu, Iya Ibu Suwatni. Ibu mau menyampaikan. saya mau tanya Bu. Saya punya murid. Kalau pas jam makan, dia nggak ngeluarin bontotnya Bu. Jadi saya tanya sama kawan-kawannya. Siapa yang mau kasih, yang mau bagi? Jadi temannya ini Bu, ini Bu, kata temannya gitu kan Bu. Udah dikasih teman-temannya Bu, baru dia keluarin bontotnya sendiri Bu. Jadi saya tanya, kenapa tadi kok nggak dikeluarin nak? Jajannya cuma sedikit Bu, dia bilang gitu Bu. Padahal jajan dia banyak. Jadi kenapa nggak dikeluarin? Saya bilang. Jajannya cuma sedikit punya abang Bu. Kan sama kawannya punya. Banyakan punya abang. Enggak Bu, ini cuma sedikit abang punya. Jadi kawan punya itu diambilin Bu. Bu ngatasin Bu. Berarti dia termasuk kategori yang mana tadi Bu dari 2 yang sudah kita sebutkan tahapan moralnya? Masih konvensional. Konvensional Bu. Sudah masuk ke tahap yang kedua ya? Iya, konvensional. Kalau tadi inisial atau prakonvensional, yang pertama tadi takut dia. Kata gurunya keluarkan aja. Kalau tadi tahapan konvensional dia mengamati dulu.
ini menguntungkan nggak kalau tak keluarkan semua? Kawan-kawan nanti nggak ngasih, nanti malah ngambil punyaku. Aku aja kurang gitu. Berarti dia pelit itu. Tiap hari Bu kayak gitu Bu. Bukan pelit itu Bu, itu kan pertumbuhan karakter anak itu kan memang ada yang dibentuk ya, untuk apa, bagaimana dia memproteksi diri, memperjuangkan diri itu. Kan oleh sebab itu kan kalau misalkan ada anak yang nggak mau ngasih, kita tidak boleh memaksa kasih kasih ya. Ya Bu, dipaksa. Cuma kawan itu ini Bu, dikasih Bu sama kawan-kawannya Bu. Udah itu udah kumpul semua baru dia keluarkan jajan dia Bu. Ya itu tadi karena dia masih yang prakonvensional tadi kan. Jadi dia masih ada apa namanya nilai interaksi sosialnya, dilihat dulu ada kebermanfaatannya enggak. Nah, gitu. Jadi dia ada ditimbang-timbang, dia melakukan ini kalau ada manfaatnya. Nah, kalau enggak ada manfaatnya, dia timbang tunggu dulu, memantau dulu, begitu. Berarti ini bisa jadi kan siswa ibu ini udah lebih duluan berkembang nilai nalarnya untuk perkembangan moralnya Bu. Bisa jadi dia sudah lebih dewasa dari yang lain duluan gitu, karena dia kan ada untuk bagaimana pembelaan dirinya dan timbangan plus minusnya, manfaatnya seberapa besar gitu. Jadi kan dia memandang dulu, karena itu kan memang masa pertumbuhan anak gitu Bu. Jadi bukan berarti kalau nggak kayak tadi saya sampaikan, misalkan setiap punya makanan bagi, kalau main misalkan temennya pinjami temannya gitu, tidak boleh ditahan gini kasih pinjam. Akhirnya kan itu nanti nilai individualisme yang harusnya untuk pertahanan diri itu gugur, tidak bisa terbentuk gitu kan. Sementara itu kan untuk benteng diri itu perlu ya Bu. Anak itu diajari membela diri untuk kepentingannya sendiri, itu perlu dibentuk seiring bertambahnya usia. Tidak boleh semuanya kan harus secara nilai moral misalkan di masyarakat harus berbagi, tapi kan ini pada anak usia dini yang belum tahu persis begitu, makanya harus pelan-pelan, tidak boleh langsung dipatahkan. Jadi mungkin Bu Suwarni juga bertahap begitu memberi pengarahannya gitu ya kan Bu, cocok kan kayaknya. Jangan terus Ibu patahkan, kok begini ya, itu kan banyak punya, kan dia masih mulai memperhitungkan begitu Bu. Nilai matematisnya gimana ini, kebermanfaatannya. Strategi, dia udah mulai menyusun strategi, kecerdasannya udah mulai terasa gitu. Kecerdasan sosial kan dia nengok, mungkin kalau teman yang lain langsung ngasih belum paham makna begitu, ya udah orang nggak ada kasih gitu aja, tapi kan dia tidak tahu. Jadi yang ngasih ini kan dia tidak ada pertimbangan berapa persen untuk dirinya pribadi, berapa persen kasih orang, karena temennya nggak ada langsung kasih. Jadi kan dia tidak ada nilai pertimbangan. Begitu ya kira-kira Bu Suwarni. Atau ibu-ibu yang lain gimana tuh, Bu Nuraini 25? Kasih ya Bu. Ya Bu Suwarni, Bu Nuraini 25 biar nggak sakit giginya, ayo bicara. Ini loh Bu, saya kan punya murid Bu. Jadi kan ada satu anak ini dia memang suka main diri gitu Bu. Mainan itu ya Bu, yang buat tembak-tembakan, yang buat apa. Ini ada satu anak ini Bu, yang suka kali dia jahil gitu loh Bu. Sini masuk datang, dirampas, dirusainya mainan kawannya. Itu jadi kayak mana coba Bu? Langsung dirampas. Iya Bu, dirampas, diserainya mainannya kawannya itu. Jadi kan kawannya nangis Bu. Jadi gimana lah itu Bu? Ayo yang lain dibantu jawab dulu. Jangan diborong, nanti saya semua. Kurang mantap. Iya, ayo Bu Nurlena, Bu Nurmaliana, Bu Nurmiati, supaya nggak berkerut-kerut kening Bu Nurmiati, ayo berkerut. Iya Bu, makasih Bu. Kalau soal anak-anak yang suka merampas itu mungkin di mana-mana anak-anak memang begitu, ada sebagian Bu.
ya kan suka ngerampas gitu. Tapi kalau di sekolah kami, alhamdulillah ya nggak pernah kayak gitu-gitu kali sih anak-anak itu gitu. Cuman kalau dilihat dari situ ya anak-anak yang suka merampas itu Saya kok nggak dengar lanjutan Bu Nurmiati. Yang lain dengar apa enggak ya, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. oh nggak dengar ya Bu? Mungkin tadi Nggak dengar Bu? terjeda. Ini sekarang dengar. Tadi terjeda Bu Nurmiati. Mungkin apa sinyal saya saja gitu. Saya saja yang nggak dengar atau yang lain ya? Oh iya Bu. Tadi terjeda. Gimana Bu kalau di sekolah Bu Nurmiati? Kalau di sekolah kami Bu, yang kayak gitu, memang kalau dia melihat kayak gitu, di mana-mana itu anak-anak memang ada yang seperti itu Bu, yang mau suka ngerampas gitu kan. Cuman kalau kami menanganinya dengan memanggil anak itu dan mengatakan bahwa perbuatannya itu tidak baik, itu termasuk perbuatan dosa lah. Itu kemudian kami mengatakan kalau orang yang berdosa itu, yang bersalah itu bisa masuk neraka. Kami bilang kan Bu. Terus kami tunjukkan buku-buku buku-buku api neraka gitu Bu. Tapi mudah-mudahan memang nggak pernah lagi gitu mau merampas-rampas punya temannya gitu. Kadang malah kalau dia yang malah bilang, nggak boleh ngerampas-rampas lagi ya, nanti masuk neraka. Neraka itu api loh. Nah, gitu dia kadang Bu malahan. Nah, dengan cara seperti itu Bu, alhamdulillah ya memang ada memang anak itu yang mau dibilangi seperti itu gitu. Kita gitu aja Bu. Makasih. Iya. Ayo yang lain, yang lain. Kalau di kelas saya, Bu, izin Ibu. Ya, silakan Bu Nurlena, Nurlena, silakan. Saya lucu lagi, Bu. Dia punya makanan, dia bagi semua sama kawannya Ibu. Ya kan? Terus itu habis nangis sendiri. Kok mati? Loh, kok terputus lagi? Dengar Bu, dengar kok Bu Nurlena. Saya mendengar jelas. Iya Ibu. Setelah dibagi semua makanannya Ibu habis sama temannya, lalu dia nangis. Dia bilang, habis, punya saya habis, seperti itu. Itu sifat apa lagi seperti itu Ibu? Lain pula ini ya. Iya Bu. Dia perempuan ini Ibu. Dia murah hati. Semua makan temannya itu dibagi. Habis, nangis dia Bu. Bukan di tapi nangis dia bilang habis makananku, habis makanan kita. Ya, seru nih, seru kasusnya ya, seru. Oke, kita tampung dulu ya Bu Nurlena. Ini mumpung Bu Rebecca Gulo mau angkat tangan ini, jarang-jarang mau menyimak suara merdunya. Ayo Ibu Rebecca. Izin Bu mau bertanya. Iya Bu Rebecca. Faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral dan agama anak-anak? Karena zaman sekarang Bu, kadang di masa-masa masa dini ini banyak anak yang moralnya tidak pantuk. Tidak apa Bu? Iya. Kadang malas beribadah. Dari mana faktornya? Ya, ayo, keroyokan dijawab. Mau mulai dari mana dulu nih? Karena ini tadi di diskusi awal kita, tadi sudah disentuh ini beberapa pertanyaan dan studi kasusnya sebetulnya sudah ada. Ayo, gimana? Yang mau mulai dari pertanyaan Ibu Rebecca Gulo? Atau mau kasusnya Bu Nurlena? Ayo silakan.
Ibu Kamelia. Oh, Ibu Nuraini belum kuat. Silahkan Bu Nuraini. Ayo Bu Ya, Nuraini. ini saya mau ngasih solusinya sama Bu. Siapa tadi Bu yang mau berbagi? Tapi Oh, dia nulis. Bu siapa tadi? Bu Bu Nurlena. Nurlena, ya Bu Nurlena Sitepu. Itu ada murid saya seperti itu Bu, perempuan juga. Dia kalau udah dia bawa makannya itu banyak kan dikasih sama orang tuanya. Pagi-pagi tuh datang dia kasih semua sama kawannya. Gitu kan dikasih bagi, terakhirnya dia kan nggak ada, habis kan. Dia nggak nangis gitu kan. Setelah itu keluar main-main gitu, istirahat. Kami kan makan gitu kan. Jadi, loh, kakak kenapa nggak makan? Gitu juga saya tanyain. Habis Umi, tadi kakak bagi-bagi. Loh kenapa dia bagi-bagi semua? Tapi berbagi itu indah. Awalnya ada berbagi itu indah gitu kan. Tapi nggak gitu juga saya. Nggak semua harus dibagi gitu kan. Jadi saya giniin, mana makanan yang dibagi sama namanya Alea. Mana makanan yang dibagi sama Alia tadi, ayo mana. Jadi kan koknya ngumpulin. Bagi-bagi, saya bilang berbagi itu memang indah, boleh. Itu memang dianjurkan sama agama kita gitu juga kan. Tapi nggak semuanya itu harus dibagi. Kakak harus mementingkan diri kakak juga. Kakak kan belum makan. Jadi boleh kakak bagi sebagian, yang bagian lagi untuk kakak. Oh gitu Mi. Ya iya gitu. Itu seharusnya. Jadi dia yang sebagian itu saya udah dikasih temennya. Saya kan kasih lagi tapi separuh-separuh gitu Bu. Separuh-separuh yang sisanya itu untuk dia biar dimakan gitu. Jadi besok Umi saya bilang besok-besok kalau seperti itu, kalau mau berbagi, nanti setelah kita istirahat, jangan pas kakak masuk dibagi sama temennya, karena ada yang sudah dimakan gitu kan. Jadi kalau dibagi kita tuh nggak dapet, maka di paruh-paruh semua gitu. Boleh berbagi, tapi jangan semuanya, karena kita mikirkan diri kita juga, kita lapar gitu juga, itu baru belajar gitu Bu. Jadi, terus nerangkan lah gitu, kalau berbagi itu bagus, tapi jangan semuanya gitu Bu. Karena kan kalau memang berbagi itu karena takut sama Umi, jangan, harus ikhlas, takutnya sama Allah. Saya tanamkan gitu aja Bu. Takutnya sama Allah, jangan takut sama Umi. Jadi kalau kalian ada sifat pelitnya kayak pelit gitu kan, jadi karena Umi langsung ngasih temennya, jangan, saya bilang gitu. Jangan gitu, maunya ikhlas hati, tanamkan di hati anak-anak Umi itu yang ikhlas, takutnya sama Allah, jangan takut sama Umi. Karena di rumah pun saya gitu Bu sama anak-anak, nanamkannya seperti itu. Jangan takut sama Umi, takut sama Abi, tapi takutnya sama Allah gitu. Jadi kalau orang tuh berantem, saya bilang walaupun Umi yang nggak lihat, yang lihat kan ada kan gitu. Jadi orang tuh jadi kemana-mana anak itu saya lepaskan udah, karena mereka udah saya tanamkan takut sama Allah gitu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Nuraini. Itulah Bapak Ibu, makanya perlu kita menggali dan berdiskusi lebih lanjut, menggali ilmu pengetahuan yang lebih luas terkait dengan pendidikan pada anak usia dini. Makanya kita juga perlu tahu teori-teorinya, perkembangan pemahamannya terkait sesuai dengan perkembangan usia dan juga tahapan perkembangan moralnya begitu. Jadi Bapak Ibu, karena ini adalah artinya sangat kuat sekali yang sering kita pahamkan sebagai golden age gitu ya. Jadi ini masa-masa yang sangat jernih, masih awal bersih, sehingga apa yang diterima, apa yang diserap langsung keterima semua. Dan daya untuk memfilternya kan, kebijaksanaannya kan belum muncul. Makanya perlu pendampingan dan tidak bisa hanya artinya disampaikan secara umum saja, tapi perlu kita menjelaskan secara detail. Maka dari itu Bapak Ibu, kita perlu sekali untuk bagaimana memodifikasi secara bijaksana penyampaian kita agar nggak salah persepsi, begitu. Jadi seperti tadi yang contoh di awal-awal tadi saya sampaikan, yang sering terjadi, jangan selalu disuruh mengalah begitu. Yang akhirnya nanti kan akan terbentuklah karakter
siswa itu tadi seumur hidupnya mengalah, nggak bisa membela dirinya. Termasuk tadi 2 kasus ini tadi kan, dari Bu Nur Aini 24 dan juga dari tadi Ibu Nurlaina Sitepu, begitu ya, Bu Nurlaina Sitepu tadi nih ya kan, yang semua Iya, Bu. makanannya habis dan akhirnya nangis. Dia ingin berbagi, tapi ada 2 kategori ini tadi. Kalau tadi dari tempat Ibu Nur Aini 24 kan memang sudah jelas. Maknanya bahwa salah persepsi, pernah disampaikan berbagi itu indah. Jadi dibaginya semua, akhirnya dia menemukan kebingungan pada saat jam istirahat karena teman yang lain makan. Tapi kalau tadi pada kasus Ibu Nurlaina Sitepu kita nggak tahu apakah ada ditelusuri lebih lanjut kenapa siswanya itu tadi menangis setelah selesai dibagikan, menangis. Apakah ada 2 mungkin kemungkinan? Apakah kemungkinan pertama ada pemaknaan begitu ya, memaknai bahwa oh iya ini berbagi itu indah, misalnya seperti tadi. Oh, berbagi itu sebuah kebaikan. Apakah itu? Lantas kenapa menangis? Karena mungkin bingung kenapa hal yang dimilikinya habis begitu, boleh jadi. Atau yang kedua, dia berbagi itu karena dia butuh validasi. Mungkin di rumah dia tidak punya teman, dikucilkan teman, atau dengan orang tua tidak memperoleh banyak perhatian, boleh jadi dari segi psikologisnya. Jadi waktu di sekolah dia bagikan semuanya, kemudian dia menangis. Jadi itulah mungkin salah satu cara yang dicobanya untuk memperoleh perhatian dari lingkungannya. Apakah baik dari teman-temannya atau dari gurunya. Jadi yang pertama dia mengundang rasa senang dan kekaguman orang lain dengan kedermawanannya. Yang kedua mengundang rasa empati dan kasihan dari orang lain. Betapa sedihnya dia karena nggak punya apa-apa. Boleh jadi. Jadi ini konteksnya yang mana belum tahu kalau tadi dari studi kasus siswa Ibu Nurlaina Sitepu. Begitu ya. Kemudian nanti Bu Rosaria habis ini ya boleh disampaikan kalau mau nambah Bu Rosaria sama Bu Sri Ramai. Ini nanti keburu kelewat. Terus tadi yang bagian merusak Ibu Nurmayati ya. Oh pas jam oh ya Bu Nurmayati tadi siswanya kalau ketemu siswa lain ada barangnya kemudian merebut langsung merusak begitu ya Bu Nurmayati, Bu Nurmiyati ya. Nurmiyati. Nurmayati Iya. apa Nurmiyati? Nurmiyati, Bu. Iya. Nurmiyati. Iya Bu Nurmiyati. Jadi begini kan ini suatu kewajaran karena pada siswa level usia dini ini anak PAUD ataupun TK itu kan memang masih proses ya perkembangan pembentukan emosi segala macam begitu. Jadi ini sebuah kewajaran yang membutuhkan bantuan kita orang dewasa di sekitarnya baik dalam konteks pembelajaran di dunia akademis ya formal ataupun non formal atau di rumah keluarga begitu. Jadi kalau anak yang suka merampas, merusak mainan gitu kan, untuk usia seperti ini sebetulnya memang perilaku umum banyak yang seperti itu begitu. Karena ini memang masih pada tahapan usia awal begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi perlu dipahami dulu penyebabnya supaya bisa nanti tepat penanganannya begitu. Jadi mungkin pertama kita bisa mengerti kalau anak usia dini itu belum berkembangnya kontrol emosi ya Bapak Ibu, kita semua mengerti. Jadi anak tadi itu belum bisa mengatur perasaan seperti marah, kecewa, iri, gitu. Merasa harus prioritas, dia belum bisa mengontrolnya, begitu. Jadi langsung diambil aja, nggak mikir-mikir. Kan dia belum bisa mengontrol dirinya. Saya mau ini, itu punya saya, gitu. Pengembangan ego dirinya. Ya itu tadi perkembangan kontrol emosi dan juga yang kedua bagian egosentrisnya, yaitu fase perkembangan normal, di mana kalau tadi yang kita sudah diskusikan dari pertemuan hari ini dan pertemuan sebelumnya, kalau Jean Piaget itu mengatakan bahwa anak usia dini itu memang cenderung melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri.
Nah, jadi mereka merasa semua boleh jadi milikku. Nah, maka itulah perlunya kita penanaman moral. Oh, nggak boleh nak kayak gini. Ini harus begini. Kitalah yang meluruskan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya boleh jadi Bapak Ibu kurang memahami aturan sosial terkait dengan berbagi dan bergiliran. Mungkin dalam hal ini siswa tersebut belum diajarkan atau belum terbiasa dengan konsep berbagi, menunggu giliran dan menghargai milik orang lain. Jadi dikira kalau punya orang dia mau ambil aja. Gitu. Itu tadi kan terkait yang aturan sosial yang nomor 2, nilai moral yang nomor 2 ya Bu, yang tahapan kedua yaitu tahapan konvensional, di mana pada tahapan menengah atau penalaran konvensional tadi ada instruksi sosial begitu. Nah, ada lagi Bapak Ibu tadi dari yang ketiga, yang keempat apa? Mencari perhatian. Mencari perhatian. Jadi terkadang anak itu ingin diperhatiin gurunya atau diperhatiin temennya. Dia senang mungkin sama temen ini kan gitu. Jadi kalau dia nampak ngerobot apa, oh semua teriak-teriak, akhirnya dia jadi artisnya. Jadi perhatian ya Bu. Iya, jadi perhatian. Oh kamu kok gini ya gitu. Jadi dia butuh perhatian. Mungkin di rumah nggak dibiasakan untuk saling mendengar. Gitu. Karena kan sering anak-anak ini berada kalau di rumah itu, oh anak kecil nggak perlu dengarkan. Jadi kadang kalau orang tuanya lagi ngobrol atau apa gitu kan, mak, ganggu aja orang tua masih ngomong, nanti, gitu. Iya benar. Langsung dipatahkan. Nah terus kadang-kadang yang dewasa begini, menuntut, pas dia lagi main, dek, atau amat, gitu. Haris, teriak-teriak. Mamanya teriak sampai uratnya mau putus, kok nggak datang-datang. Nah, gitu. Kok nggak dengar, mamanya udah teriak-teriak, bukain nih, cepet mandi. Nggak mau mandi, dia makin lari. Kenapa? Waktu dia manggil mamanya mencontohkan begitu. Jadi kalau sebagai orang tua kita cuek, jangan salah kalau anak kita cuek. Gitu. Jadi saya kalau anak saya, mak, gini-gini, saya berhenti dulu. Lagi ngobrol atau pas, saya dekatkan kuping saya, apa? Ini mak, ini. Ya, tunggu boleh. Mama ngobrol dulu. Iya, boleh. Nah, yang penting dia waktu keinginannya urgensi tadi mau tersampaikan, tunggu. Baru kan waktu masa tenangnya baru kita sampaikan. Kalau mama ngomong, tunggu ya gantian. Nah, jadi kan dia ada bisa mengendalikan dirinya. Tapi kita bagaimana respon kita ke anak? Nah, gitu juga anak respon ke orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu lagi megang handphone atau apa, anaknya lagi manggil nggak dengeri karena lagi suruh nonton entah apa, ya jangan salahkan kalau anaknya main, Bapak Ibu teriak juga nggak didengerin gitu. Jadi itu sebetulnya timbal balik karena anak itu kan mirroring. Dia meniru, actionnya meniru. Bapak Ibu boleh baca teori-teorinya itu. Dia sangat peniru unggul anak-anak pada golden age ini. Maka kita harus bijak-bijak. Kita pingin anak kita soleh, soleha, santun. Tapi kita waktu ngobrol nggak santun. Bapak Ibu coba perhatikan kalau apa yang mungkin yang dari Eropa, ya gitu, Amerika atau apa yang Western begitu ya. Mereka kenapa kok bisa sama anak kecil berkomunikasi? Kita di Indonesia bukan anak nggak bisa bicara, bedakan bicara dengan komunikasi. Bisa berbicara, belum tentu bisa berkomunikasi. Bapak Ibu kalau ngomong sama anak itu kan nggak semuanya bisa diajak komunikasi. Kadang-kadang bisa bicara satu arah, tapi nggak merespon. Kita maunya gimana, diajak berdiskusi, kan belum ada. Jadi makanya kalau demokratis itu lebih sering keterbukaan dibentuk karena dianggap mereka adalah sebagai anggota sosial, lingkungan sosial. Tapi kan kalau kita sering didiskriminasikan, anak kecil nggak perlu diminta pendapatnya. Begitu maka mereka terdoktrin pada dirinya, aku masih anak-anak gitu. Jadi ketika nanti dilibatkan dalam nilai tanggung jawab, nilai amanah, mereka merasa nggak perlu menghargai, kenapa masih anak-anak gitu. Itulah ibaratnya Bapak Ibu. Nah tadi terkait mencari perhatian dan meniru perilaku tadi ya Bapak Ibu. Yang kelima meniru perilaku. Jadi bisa jadi itu ada yang ditontonnya mungkin di rumahnya abangnya atau siapa meniru begitu. Terus ada juga mungkin frustasi atau kesulitan mengekspresikan diri gitu. Jadi kadang-kadang dia ingin menyampaikan. Jadi Bapak Ibu makanya hati-hati kalau kita merespon di kelas ada peserta didik yang mungkin
banyak mencuri perhatian, misalkan walaupun tidak boleh kita mengatakan ada siswa yang bandel, tapi kita lebih cenderung kepada ya siswa yang kurang bisa diatur itu, yang sering membuat keributan, lebih besar perhatian kita dibanding anak yang manut, misalkan gitu. Nah, artinya kan nanti memahamkan secara tidak langsung, menginformasikan, oh bandel saja kan gitu. Nah, misalkan gitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi mungkin dia kesulitan mengekspresikan, dia itu ingin divalidasi, ingin diakui segala macam. Begitu ya. Tadi ada Ibu Rosaria tadi sama Ibu Sri Ramai mau angkat tangan, mau merespon atau gimana tadi? Silahkan Bu. Kita juga tidak masih ada waktu kita ini Bu. Karena jam 4 masuk antropologi Bu. Pada dasarnya kita ini 3 SKS. Iya Bu, makanya kami bingung juga ini Bu. Di jadwal kami harus masuk ini jam 4 dan di-share link Zoom-nya Bu. Nggak apa-apa, nggak usah nervous Bu. Nanti kan bisa disampaikan. Siapa dosennya? Iya, pahamnya itu Pak Juliandi. Yang kemarin juga nggak langsung siapa dulu masuk nih? kan. Sri Ramai dulu tuh ya. Saya cuma mau menanggapi Bu Sri Ramai dulu anak lah. yang... Bu Sri Ramai dulu. Oke, ini dengar Bu. Iya dengar Bu Sri Ramai. Tadi saya tentang anak yang berbagi makanan sampai habis tadi Bu, ya kan? Sampai habis. Karena yang mana ini? Yang kasus mana nih? Yang kasusnya Bu Nurlena. Oh ya. Anaknya Bu Nurlena. Oke. Terus dia karena pernah juga kejadian. Dia itu sebenarnya kalau menurut saya dia mau temannya itu juga seperti dia, ingat dia gitu Bu. Jadi dia rela membagi dengan harapan nanti kan aku dibagi lagi sama dia temanku yang ini. Nanti kalau aku kasih yang ini, nanti dia juga kasih aku gitu. Tapi kenyataannya dia nggak dapat apa-apa. Setelah dia kecewa itu Bu, nggak punya apa-apa lagi. Dia udah berharap tadi dari temanku yang sana kan udah aku kasih, dia pasti ingat aku gitu. Jadi terakhirnya dia nggak punya, nggak ada yang ngasih, ya dia kecewa lah Bu. Ya jalan terakhirnya ya dia ngasih. Itu Bu. Iya, jadi kalau itu tadi masuk ke teori mana? Pada tahap timbal balik tadi Bu. Iya, tahap menengah, yaitu penalaran moral dari segi konvensional, ya, yaitu disebut dengan istilah ekspektasi interpersonal. Jadi ekspektasi interpersonal, berharap orang lain melakukan sama, tapi rupanya enggak sama. Ya. Yang saya tanggapi, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih Bu Sri Ramai. Sudah meriah Bu Sri Ramai dari awal sampai ujung nih. Oke, iya lanjut. Kita tunggu dari Ibu Rosaria tadi ya. Mau penutup ya, biar kita sudahi. Iya Ibu, Bu Rosaria Ibu. Bu Rosaria yang untuk suaranya tadi hidup, gambarnya hilang. Oh ya, itu sudah muncul Bu Rosaria pakai 2 device ini ya. Aman Bu Rosaria? Oh, hujan deras. Ya Bu. Kalau masih bisa kita tunggu Bu. Kalau sekiranya nggak bisa nggak apa-apa, nanti bisa diketik di grup WA. Ya Bu, dengar Bu. Dengar Bu Rosaria. Halo Bu. Ya Bu, saya mau menanggapin tadi dari pertanyaan Bu Bu Rebecca Bu. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral anak? Saya menanggapin itu Bu.
menurut pendapat saya yang mempengaruhi moral itu ada faktor internal dan eksternal. Kalau faktor internal itu adalah faktor dari dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui, anak itu kan punya berbagai macam karakter ya Bu ya, unik, punya rasa ingin tahu. Itu kan karakter watak, temperamen dia bagaimana. Nah, itu mempengaruhi perkembangan moral anak itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada 3, yaitu pertama dalam keluarga, dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Jadi yang terpenting di sini adalah faktor lingkungan keluarga itu sendiri. Itulah seperti yang Ibu tadi situ juga sudah menerangkan ya Bu ya. Pola asuh apa dari orang tua yang diberikan pada anak, seperti ibarat kertas putih Bu, bagaimana kita memberikan si anak contoh pembelajaran dalam rumah tangga, itulah hasilnya. Baik yang akan kita pelajari, baik kita berikan, baiklah akan hasilnya. Jadi tergantung pola asuh apa yang diberikan Bu kepada si anak. Nah, itu mempengaruhi. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yaitu bagaimana proses belajar mengajar yang diterimanya dari guru. Sifat anak kan mencontoh, Bu. Jadi apa yang diberikan, terkadang ada anak yang lebih percaya mendengar omongan guru daripada orang tuanya sendiri. Dia sering membanding-bandingkan. Kata ibu saya mah, guru saya mah, umi saya mah, sering. Jadi selain dari faktor dari keluarga itu sendiri, guru juga peranan yang sangat penting mempengaruhi moral si anak, perkembangan moral si anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini saya bisa katakan lebih banyak kalau pengaruhnya ini bisa negatif maupun positif Bu. Kalau di sekolah, kalau di rumah mungkin dia akan lebih banyak akan pengaruh positif. Tapi di lingkungan masyarakat, karena kita tidak tahu lingkungan masyarakat mana yang di dalam pergaulan sehari-hari. Kita takutnya terkadang anak-anak usia dini, umurnya di bawah 5 tahun, tapi dia di lingkungan rumah sudah anak SD, bahkan anak SMP Bu. Itu yang kita khawatirkan. Jadi lingkungan di masyarakat ini yang kita takut lebih banyak membawa efek negatif daripada positifnya. Seperti saya aja terkadang di rumah, itu anak saya masih ada yang SD, kelas 4. Sekarang saya melarang Bu bermain di tingkat yang lebih tinggi, karena lebih banyak nilai negatif yang akan dia dapat daripada positifnya. Kalau lingkungan, kita berbicara lingkungan rumah ini ya Bu ya, karena tidak seusia dia, terkadang dia melakukan hal, kita khawatirnya nanti melakukan hal yang bukan batas usia dia, ucapan yang berat. Tahu lah anak sekarang kita tahu ya kan Bu, itu yang patut harus kita hindari, karena lebih banyak nilai negatif yang akan kita dapat dari faktor lingkungan masyarakat. Jadi itulah menurut saya Bu beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Itu yang bisa saya berikan Bu. Terima kasih Bu, mungkin bisa lebih Ibu sempurnakan lah Bu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Rosaria. Iya Bapak Ibu, makanya kalau kita dari segi orang tua, lingkungan itu sangat mempengaruhi kualitas anak. Makanya kita perlu mencari di mana kita tinggal, lingkungan bermainnya gitu. Kadang kita mengira kalau mungkin berkawan dengan yang dewasa udah aman, malah nggak dijahilin apa, malah itu mengkhawatirkan untuk pola pikirnya. Dia belum bisa memfilter, apalagi sekarang kalau dikasih handphone dibebaskan saja supaya mamanya atau ayahnya jangan terganggu gitu. Padahal yang ditonton HP-nya tidak disetting pula itu, jadi apa saja bisa ditiru gitu. Terima kasih banyak Ibu Rosaria. Ya Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Rebecca Gulo, sudah terjawab juga ya. Di diskusi kita pun itu kemarin udah disinggung-singgung juga di pertemuan ketiga dan kedua. Nanti makin mantap lagi boleh kita sambung di pertemuan kelima. Sehat-sehat semuanya. Hari ini Ibu Irmaliza Zakir mungkin masih kelelahan, jadi nggak sempat ngerespon. Ibu Repina Nainggolan pertemuan 5 ditunggu ya Bu, hari Selasa. Ibu Nurhani belum, Ibu Kamalia supaya nggak sakit gusinya besok bersuara ya Bu. Kemudian Ibu Sandri Sembiring, jangan cuma melotot di depan layar, nanti pegel Bu matanya. Ibu Nurlena Setepu, terima kasih banyak udah tadi dengan studi kasusnya keren. Nanti sharing lagi ya Bu.
Bu Poniam juga ya, jangan lupa ya Bu Poniam. Pak Warmensius, kalau ngitung duit jangan serius sekali Pak, sampai nggak bisa komen, padahal ditunggu-tunggu ini. Besoknya hari ini. Ibu lucu juga ya, Bu. Mudah hemat mungkin karena paling ganteng di satu kelas ini ya, begitu. Terus apalagi nih tadi yang belum bersuara, Ibu Riri Hairida Lubis, Ibu Suherni, jangan lupa Ibu Magdalena. Senyum Ibu ya udah lumayan bagus walaupun nanggung. Makin lebar gitu kan bagus Bu. Jadi nanti hari Selasa Bu Magdalena ya gantian ya menjadi pemantik kasih. Ibu Fatia juga belum. Ibu Rasmini tadi belum juga kan. Ibu Gabena pertemuan sebelumnya udah. Bapak Budi jangan lupa. Ibu Herlina juga belum ya Bu Herlina. Senyum aja cuman. Pas absen aja kedengaran suaranya. Udah semua ya saya panggil saya kira. Kalau ada yang belum yang terlewat mohon maaf. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak untuk hari ini, luar biasa keren, kelas kita makin pertemuan makin keren. Saya senang sekali dan bersyukur banyak rezeki saya hari ini. Amin, amin. Iya, banyak rezeki lah kalau aktif kelasnya kan sehat, berarti menunjukkan kesehatan di kelas ini, berarti semua sehat sejahtera. Karena Bu bisa ngerespon, bisa nyambung diskusinya. Ya, saya doakan makin sehat. Kan nanti sama Pak Julian Sregal juga insya Allah diskusinya mantap ya dan menyenangkan. Nanti disampaikan aja di grup WA bahwa kita 3 SKS. Jadi ini baru selesai. Jadi mungkin sama beliau bisa minta kira-kira apakah lewat 20 ya, 16 lewat 20 atau 16.30. Jadi Bapak Ibu bisa tarik napas dulu. Kalau Bu Alimah dulu nanti mau buat teh bisa buat teh dulu gitu ya. Iya, Bu. Di kekelan singkat gitu misalkan ya. Ya, izin mengingatkan ada baiknya kita absen dulu Ibu Bapak. Sudah Bu, sudah. Oh iya, absen dulu Ibu Ketua. Karena padahal di portal saya belum berakhir. Portal saya masih 30 menit lagi kelasnya. Tapi enggak apa-apa lah. Sana sini pun oke, dinikmati saja ya Bapak Ibu. Jadi biar awet muda, tetap terjaga kecantikannya dan Bapak-bapak berdua itu juga tetap terjaga ketampanannya. Oke, saya terima kasih. Mohon maaf lahir batin kalau ada penyampaian saya kurang maksimal atau kecepatan atau bikin Bapak Ibu tambah ngantuk. Mohon maaf lahir dan batin. Hasbunallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Bu atas pengertiannya. Sehat semua. Terima kasih Bu. Berlimpah berkah dan bahagia ya Bapak Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Sehat ya Bu, sama keluarga ya Bu. Amin. Saya matikan ya Zoom-nya. Selamat Ya, Bu.